Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap! Afwan Ustadz, apakah memang ada hadis yang terkait dengan mengutip pajak itu masuk neraka, Ustaz? Bunyi teksnya sahibul maksi finnar. Sahibul maksi, orang yang bekerja, pengutip, pengambil pajak, finnar, masuk dalam api neraka. Jadi hadis itulah yang selalu disampaikan baik secara terjemah Indonesia atau teks Arab. Oh gitu, Ustaz. Artinya sahih itu, Ustaz? Hadisnya ada dalam kitab Sunan Abi Daud, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kata Imam Al-Hakim hadisnya sahih, dan kita tinggal mengikut saja ijtihad ulama. Ulama bilang sahih, kita ikut saja. Bahwa hadisnya sahih bisa dijadikan sebagai dasar. Kalau begitu, Ustaz, pegawai kantor pajak itu masuk neraka dong, Ustaz? Yang dimaksud dengan pajak di sini adalah upeti. Ya'khudhu amwalan nasi bighairi muqabil. Orang yang mengambil harta orang lain tanpa ada balasan. Ini konteksnya Nabi bercerita tentang raja-raja yang zalim lewat di kebun-kebun orang di pasar lalu mengambil kutipan upeti. Itu hanya untuk kesenangan para penguasa. Sedangkan saudara-saudara kita yang bekerja di kantor pajak sekarang, itu mereka digaji sebagai PNS ASN. Sedangkan uang yang diambil dari masyarakat sebagai pajak itu ada muqabil. Dibangunkan ke jembatan, posyandu, pelayanan kesehatan, untuk sekolah, untuk guru, bantuan ke pondok pesantren. Maka tidak bisa dikiaskan, dianalogikan pajak dengan upeti pada kerajaan-kerajaan zaman dulu. Oh gitu. Ustaz bayar pajak, Ustaz? Saya sendiri sebagai warga negara membayar pajak, datang ke kantor pajak setiap tahun membayarkan pajak pendapatan. Nah, sekarang kan banyak yang tak jelas nih, Ustaz, komen-komen terkait dengan pajak ini. Apa saran Ustaz terkait dengan hal ini, Ustaz? Saran saya, masyarakat itu sebenarnya permintaannya tidak banyak, 5 saja. Mereka mau bayar pajak, mereka itu kalau dihitung-hitung cuma minta 5. Jalannya bagus, kalau sekolah pendidikannya syukur-syukur bisa gratis, nggak bisa gratis ya murah. Kalau sakit bisa berobat, kalau anaknya sudah tamat sekolah bisa kerja, lapangan pekerjaan terbuka, investasi masuk. Dan kalau dia beribadah, tempat ibadahnya nyaman. Dan itu bisa diwujudkan melalui pajak. Jadi sesuai antara apa yang mereka berikan dengan muqabil penerimaan yang mereka dapatkan. Tapi ketika berita-berita miring tentang pajak, akhirnya masyarakat menjadi antipati, bisa menjadi kemarahan. Jadi apa yang kita lihat hari ini adalah kemarahan masyarakat marah. Demikian. Terakhir, Ustaz, ada pejabat yang membandingkan pajak dengan zakat, Ustaz. Itu gimana tuh, Ustaz? Zakat dikutip dari umat Islam, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari yang kaya, maksudnya yang mampu, cukup nisab dan haul. Wa turaddu ala fuqaraihim, dibagikan kepada fakir miskin. Dan semuanya 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fis sabil. Tidak boleh didistribusikan di luar itu. Sedangkan pajak lebih umum, diambil dari muslim dan non muslim, diberikan, digunakan untuk kepentingan yang lebih umum daripada zakat. Makanya kita ada undang-undang zakat. Masyarakat yang bayar zakat
dengan aturannya, maka pajaknya berkurang. Itu sudah berjalan. Orang yang bayar zakat ke lembaga resmi ada slipnya, nanti waktu bayar pajak, pajaknya berkurang disebabkan dia sudah taat zakat. Iya, Ustaz. Artinya saat duit zakat tidak bisa digunakan semena-mena untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan syariat, Ustaz. Zakat serahkan saja operasionalnya kepada Badan Amil Zakat Nasional. Atau kalau daerah khusus Aceh, Baitul Mal. Adapun pajak ini, kata Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim, idza kasuratil jibayah asyrafatil biladu 'ala nihayah. Kalau pajak sudah terlalu banyak, itu tanda negara mau bubar. Itu bukan aturan agama, tapi seorang sosiolog mengamati dari perjalanan hidup beberapa kerajaan bangsa-bangsa. Kalau sudah pajak terlalu banyak, itu negaranya bisa bubar. Oke, Ustaz. Jadi supaya kita tidak mau negara ini bubar, maka kurangilah pajak, Ustaz ya. Kalaupun tetap ada pajak, dia harus sesuai dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Syukran. Kepuasan masyarakat. Siap, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.